Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, maaf bang. Bismillah walhamdulillah, cek. Nyampe ora? Nyampe kagak? Nyampe kagak? Hah? Bismillah maaf bang ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bentar, saya cari angle yang pas. Cek. Sampai. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Awalan takriman wa ta'ziman al-walid murabbina ashabal fadilah, para kiai, asatidz wa asatizah yang mudah-mudahan selalu diberikan kesabaran di dalam menuntun kita selaku jamaahnya, juga mustajab doanya, amin. Juga ashabal wilayah, aparatur pemerintahan, tadi ada Bapak Camat beserta ini lurah apa Bang Camat, lurah apa? Lurah namanya, bukan kades. Bapak Lurah, mudah-mudahan kita doain Bapak Lurah cukup atuh ke Pak. Mudah-mudahan Bapak pemerintahan, Bapak Camat, Bapak Lurah semuanya kum ajmain, kita semua diberikan keberkahan dan kesehatan, amin ya robbal, amin ya robbal. Mohon maaf saya bang di bawah, kalau di atas saya malu sama guru-guru saya. Walaupun gemeteran sebetulnya mah ini nervous banget saya. Para jamaah sekalian, malam ini kita melaksanakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi. Abang channelnya apa bang? Padlan. Jangan lupa like and subscribe. Sapa? Abang sapa? Padlan. Ya begitu tuh ya. Malam ini kita melaksanakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi. Belajar begitu ibu. Kayak orang habis beranak. Maulidnya manusia agung. Rajanya raja, nabinya nabi. Rasulullah sallallahu alaihi, ketika itu tahun 800, maaf bang saya rada kondoran ini. Jadi kayak ambulan tadi, saya kayak orang mati di bawah nguing-nguing. Mana mobilnya mobil putih. Di itu sama kiai pakai ngiung-ngiung teh. Ngiung-ngiung itu. Mudah-mudahan duduk juga ada saya pegel. Engkau rada ngedrek-dek juga di belakang saya para kiai. Mohon maaf Pak Camat ya. Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi, waktu itu tahun 800 Hijriah bang kok. 800 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1400? Udah berapa dah?
Dulu tahun 800 Hijriah ini pembahasan maulid ini udah dibahas, Bang. Ketika itu jamaah itu pada ngomong, pada nanya kepada salah satu syekh imam yang bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kalau santri tahu ini Imam Jalaluddin As-Suyuti ini seorang pengarang kitab yang terkenal yaitu kitab Tafsir Jalalain. Kalau abang tahu Tafsir Jalalain itu artinya dua jalal. Yang satunya itu Jalaluddin As-Suyuti, yang satunya Jalaluddin Al-Mahali. Maka dinamakan Tafsir Jalalain. Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika itu ditanya oleh masyarakat jamaah, "Ya Imam, apa sih yang dinamakan dengan maulid? Apakah ada ganjaran dan pahalanya orang yang melaksanakan maulid?" Kemudian imam itu menjawab dan jawabannya itu termaktub. Abang tahu termaktub? Apa? Apa guru? Tertulis ya? Tertulis. Dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Apa kata beliau? Kata beliau yang dinamakan dengan maulid adalah syarat itu yang pertama adalah istima'un nas, yang kedua bi qiraati ma tayassara minal Qur'an, yang ketiga wa riwayatul akhbaril warid bi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maulid. Ngerti Bang? Ngerti? Ora. Yang pertama adalah istima'un nas, berkumpulnya manusia di satu tempat. Duduk sila kita kumpul bareng, istima'un nas, duduk bareng nih. Duduk bareng. Yang tua ada, yang muda ada, pejabat ada, rakyat ada. Ibu-ibu ada, bapak-bapak ada. Duduk bareng begini. Maka esensi daripada maulid adalah likulli hukmin hikmatun, setiap hukum itu ada hikmahnya. Betul tadi kata Pak Camat. Sekarang mah gampang. Kalau ada pengumuman Bapak Lurah atau pengumuman RT, datang be di tempat tahlilan. Iya. Di tempat maulid, di tempat mi'raj, ibu-ibu yang ngumumin posyandu datang ke majelis taklim, kagak pakai lagi ibu lurah atau ibu camat, kagak lagi bermodal, datang be ke tempat perkumpul istima unas kumpul begini nih, gampang ngumumin. Esensinya apa? Persatuan dan kesatuan di antara kita. Ibu berangkat dari rumah beda pikiran, bagian kata, bagian kata di rumahnya orang nanya, melengos baik sama tetangga, tapi pas kumpul bareng begini, pas salaman ketemu dia pisan yang kita sewotin udah 2 tahun, orang nanya, pas di maulid ketemu bari salaman begini, bagian lagi beda, bagian kata hati mendekel, pas ketemu mau begini salaman. Esensi daripada maulid luar biasa. Bu, Pak, maka mohon maaf, ini ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah luar biasa. Hikmahnya yang kita lihat, betul kagak? Lah Pak Camat, coba dah Pak Camat ngumpulin, Bapak Camat hari besok undang Bapak Lurah. Pak Lurah sekalian, apa Pak Camat? Gue ini ada kepentingan apa? Pokoknya penting ya, lu kumpulin jamaah ya. Siap Pak Lurah? Pak Camat siap. Cuma ngomong-ngomong itu ada es cendolnya kagak? Ada, bermodal Pak Camat ngumpulin orang banyak begini. Betul kagak? Tapi Ustaz, tapi DKM ngumpulin begini, luar biasa. Panggilan apa? Panggilan daripada maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi. Cuma sayang,
Sekarang ini Indonesia asalnya dari kata Indosnesos itu sekarang dicoba dan diuji dengan pecah belah umat ibu bapak sekalian. Betul kagak? Betul kagak? Pak Bu sekalian, satu hari kita bisa mencari orang di Jati Asih ini. Ini luar biasa Bapak Camat, asli orang sini Pak Camat. Jarang putra daerah jadi camat di sini, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi contoh ibrah buat kita sekalian. Bu, Pak, diuji dan dicoba rakyat kita Indonesia yang diuji dicoba oleh apa? Oleh persatuan dan kesatuan di antara kita. Belum waras kemarin gara-gara pemilihan, mohon maaf, pemilihan presiden. Malam pemilihan presiden ada berapa Bang? Saya mau pernah nyolong. Ada 3. Ada yang milih 1, milih 2, milih 3. Kata yang satu, apa presiden lu? Lagi jadi presiden. Yang kedua, apa lu ngomong? Jelek-jelekin presiden gua, itu pilihan gua. Yang 3 ngomong jelek-jelekin juga. Cek. Encek. Mang, Cek, Pok, jangan pada berantem. Orang-orang yang jadi presiden, orang-orang yang jadi pejabat, lu yang dosa 3 tahun orang nanya sama tetangga sama mertua. Lebaran 3 kali lebaran orang pernah nyorong, gara-gara apa? Beda pilihan. Presiden beres. Kemarin itu apa sih pejabat pilihan apa lagi? Dewan. Ada yang pakai baju kuning. Tai lewat dong. Ya Allah, marah tetangganya. Ada yang pakai baju biru. Wah, apaan itu? Dewan begitu dipilih. Boro-boro kenal sama masyarakat. Giliran pas lagi begini kayak dia ngasrop sono ngasrop sini. Marah. Yang merah marah, yang putih marah. Terkotak-kotak rakyat kita. Betul kagak? Betul kagak? Belum beres, belum waras, terpecah belah umat kita, jamaah kita. Besok pilkada serentak. Ayo dah lu. Ayo Pak DKM, Kiai. Ya kan? Ujung-ujungnya jamaah majlis taklim 1 tahun libur. Di saya di sana di Cabang Bungin Bang pengajian ya Allah ya Rabb. Yang tadinya banyak orang 50 ibu-ibu, kadang-kadang kalau lagi banyak 100, gara-gara pemilihan lurah libur, saya liburin. Seandainya dia ngaji tapi pada begini baik, pada melengsong. Lalu apa? Pada ngaji tapi orang dipakai. Bu, Pak, makanya ini nih, wasiat Rasul yang dikhawatirkan Rasul begini, kata Rasul ngomong sama Pak sahabat, yusikul umamu antada alaikum. Kama tada'al akal ila qas'atiha. Nanti hampir saja umatku ini akan dikerumuni oleh umat yang lain. Sahabat heran lagi duduk begini, ya Rasul, emang waktu itu emangkah nanti itu umatmu sedikit? Kagak kata Rasul. Kata orang Jati Asihnya bilang kagak, lu banyak. Tapi banyak lu diibaratkan oleh Rasul kagusta Israel seperti buih di lautan, gampang terombang ambing, gampang terpecah belah. Apalagi sekarang, kemarin lagi anu banget ini, dirubutin masalah nasab. Ya Allah, masalah nasab. Sementara rakyat kecil mah mikirin nasib. Kita mah orang biasa ngikutin sam'an wa ta'atan, bagaimana guru kita be udah. Karena kenapa ibu bapak dan para jamaah sekalian, Indonesia 16.000 jajaran suku pulau yang ada di Indonesia, 17.700 suku yang ada di Indonesia, 546 bahasa yang Indonesia miliki, berbagai macam agama,
Itu Indonesia lahir dan besar dari dua orang tua. Biar paham. Siapa dua orang tua itu? Yang jadi ibu adalah kiai. Yang jadi bapak adalah zuriyah. Habaib. Bu, Pak, maka satu sama lain kita kudu menghormati, nggak usah diributin yang ujung-ujungnya pecah belah umat. Kita siapa sih? Sejauh mana kita dakwah kita kepada tetangga kita, kepada keluarga kita? Maka yang itu udah tutup buku. Kita mah rakyat kecil mikirin nasib nggak usah mikirin nasab. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Yang pertama istima'un nas, kumpul bareng begini nih. Tapi kumpulnya bukan kumpul sembarangan. Cing. Sana ada. Dewi ada. Kumpulnya bukan kumpul sembarang. Istima'un nas bi qiraati ma tayassara minal Qur'an. Kumpulnya kita sambil membacakan ayat-ayat yang biasa, ma tayassara, yang biasa yang kita baca di dalam Al-Qur'an. Ibu yang biasa baca apa? Yang biasa ibu baca apa? Apa? Yasin. Yang bapak biasa baca apa? WA. Falak binas. Ketika kumpul ada pembacaan Yasin, ada hadarat, ada falak binas. Ustadz, iya. Saya mah boro-boro baca Yasin, kagak bisa baca Al-Quran. Saya mah boro-boro baca Yasin, baca falak binas, saya muter-muter baik. Mending muter-muter baik daripada muter-muter sakit. Gimana itu Ustadz? Lah udah gampang, ibu bapak sekalian nunclo di majlis. Nunclo. Giliran orang baca Yasin mangap-mangap. Lip-sync. Coba kudu pas. Pas orang baca Yasin rada nyengir, jangan mangap. Boleh itu Ustadz, boleh. Ada ganjarannya? Ada. Ada pahalanya? Ada. Pahala apa? Pahala mangap. Karena ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa war rahmah. Allah bakal turunkan syifa, obat zahiran au batinan buat kita. Enak kan kalau di majlis begini mah enak. Hati tenang. Bu, di majlis begini hati juga tenang. Ya, pikiran-pikiran ruwet bapak hilang sementara. Karena kenapa? Karena di dalam majlis ini ada lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Maka ibu sekalian, kalau misalnya anak kita sumeng, ngerti sumeng? Apa sumeng? Kalau bahasa orang sono kesambet. Ya. Anak kita sumeng ibu. Saya kasih doanya, resepnya. Gak usah panik, anak kita langsung dibawa ke puskesmas atau ke bidan atau ke rumah sakit atau beli obat ke apotik, gak usah. Obatnya ada di ibu. Dengerin. Dewi, dengerin Dew. Anak kita sumeng, meriang, badannya panas, jangan beli obat. Gak usah panik, obatnya ada di ibu. Bagaimana Ustadz caranya? Ibu ambil gelas. Nih, kan? Lu hadir malu kan dapat doa buat ngobatin anak sumeng. Jangan lari ke Ustadz. Amplop 20.000 lo lari ke Ustadz ya lo. Bacain, ambil gelas, cari keran. Air keran. Hah? Apa? Air mentah. Air keran. Bukan air mentah. Emang air ada yang di sini emang air gimana? Pak Camat. Air mentah gimana?
Hah? Air keran. Lo terserah gua mau air apa ke? Air keran. Iya kan? Air keran. Gelas. Bacain apa? Sebut nama anak kita. Anak kita. Sama nama bapaknya. Nama anak kita semuanya Firman Syah. Firman Syah bin Buluk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Emang bapak lu mah kagak blek pikiran. Anak lagi sakit tetap aja dia mau pergi mancing sama temen-temennya. Ar-Rahman Rahim Malik Yaumiddin. Iya, lu gak disayang sama ayah lu. Mama aja gak disayang. Dia mah sayang tetap sama mancing. Iya kan abu dua ya kan nastain. Ihdinas siratal mustaqim. Rumah tangga udah 20 tahun gak ada seneng-senengnya sama dia. Malik waladhdallin. Tiup. Airnya praktekin. Diminumin jangan. Itu air keran. Sakit perut anaknya. Bukan malah tambah waras. Malah tambah sumeng. Diapain Ustadz? Popolin. Ngerti? Kayak ngerti popolin. Popolin itu ya bahasanya Betawi. Popol. Nek Jawane apa? Nek Jawane apa? Ya, ya usap. Ubun-ubunnya diusap-usap, dibore-borein, bore-borein. Bari baca salawat. Sallallahu. Beres ubun-ubunnya, lapak kaki, dampal suku, lapak kakinya bari dioles-olesin, bacain salawat. Sallallahu. Langsung anak kita rereb. Ngerti rereb? Hah? Rereb. Ya rereb. Ya adem. Sekarang buat Bapak. Pak, fokus. Fokus Pak. Saya lihat Bapak ini. Bapak Lurah mana? Bapak Lurah, jangankan rakyatnya, Bapak Lurah dan Bapak Camat juga ini terjajah dan tertindas oleh Kapolda, Kepala Polisi Dapur. Bapak-bapak saya lihat ini tertekan Pak. Tertekan apa? Tertekan dan tertindas sama istri. Mau marah, takut, nggak berani. Maka malam ini saya kasih resepnya. Resep supaya bapak-bapak sekalian bisa menjinakkan ngomong Pak, menjinakkan ngomong Pak, menjinakkan jangan takut, ayo, di mana lagi kita mau berani, mau merdeka kalau bukan di Majelis Taklim. Saya kasih, Bu, Pak, saya kasih resepnya. Bagaimana Ustadz? Nah ini ilmu nih, ilmu. Jadi cari ilmu teh kayak begini kalau ngaji biar ada manfaatnya, nanti dipraktekin. Ibu tadi saya kasih resepnya, dipraktekin Bu ya. Dipraktekin Bu ya, aku udah yakin. Bapak, bininya yang galaknya super alabatan macan. Caranya itu istri kita lagi tidur. Ya, nanti praktekin. Istri kita lagi tidur, cuma tidurnya harus jam 1 ke atas Pak. Jangan jam 10, jam 11. Kalau jam 10, jam 11 dia masih merem-merem ayam, merem-merem pitik. Bangun dicakar Bapak, malah bikin galak. Dia lagi ngorok, Bapak sila. Sebut nama istri dan ibunya. Awas nih, ibunya ya,
Jangan bapaknya. Kalau salah sebut nama bapaknya bikin galak, Pak. Bikin beringas dia. Awas salah. Kasihan saya Kiai, niat jamaah Kiai, kasihan itu. Mereka puluhan tahun tertindas, saya kasihan. Caranya sebut nama istri dan ibunya ya. Ya. Nur Hasanah binti Jenong. Al-Fatihah. Sudah. Alhamdulillah. Bacaan Al-Fatihah. Habis itu Bapak Lurah, ya. Bapak Lurah ya. Habis itu bacain sholawat. Sallallahu ala. Ayo Pak, yang kagak sholawat bininya bikin galak. Sallallahu. Kita sumpahin kalau dia kagak sholat bininya bikin galak. Sallallahu. Kata dia galak ya galak, telanjur gua. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Walaqad arsalna fi kulli ummatir rasula. Setiap umat ada nabi, ada rasulnya. Sekarang saya tanya, saya pengen tahu pinter mana bapak apa pinteran ibu-ibu? Bapak, nabi pertama siapa? Bapak yang jarang ngaji, yang ngajinya jarang, nabi pertama siapa? Pinter bapak. Ibu, Bu Haji, ibu yang ngaji tiap hari, saya tanya, nabi ke-17 siapa? Ayo Jenong. Siapa? Bapak, nabi terakhir siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin ayo gua timpa pakai jeruk lo. Lu nyebut Rohman, gua timpa pakai jeruk lo. Rohman mah tukang bubur di depan di perapatan. Hasim bin siapa? Jadi sewot Hasim bin Abdul Manaf bin hah? Lu enak banget nyebut bulan lo. Ayo gue timbang nih. Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adam Umayyah salam sampai Ismail dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi jurujugannya begini, Mang, jurujugan itu apa ya? Saya jadi mau jeruk ini. Jurujugan itu apa? Turunan ya? Turunan lagi nih. Turunannya ya. Bapak habis bapak, engkong habis engkong, uyut habis uyut, buyut, cicit, cangkah, wareng, udeg, gantung, siur. Dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa itu namanya Ibrahim? Kalau di Buddha ada namanya Brahmana, itu dia kene. Kalau di Yahudi Nasrani ada Abraham, itu Ibrahim, dia kene. Kalau di Islam Ibrahim, apa kata asal kata Ibrahim? Ibrahim adalah artinya bapak, Rahim adalah yang penuh dengan cinta. Bapak yang penuh dengan cinta itu namanya Ibrahim alaihis salam. Nabi Allah Ibrahim punya anak berapa? 2, Ismail dengan Ishak. Nah, keturunan dari Nabi Ismail sampai kepada Rasulullah, nggak ada yang menjadi nabi dan nggak ada yang menjadi raja.
hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bocah berisik amat ya. Bocah, lu kagak di mana-mana, berisik banget. Engkau lu mau ngaji pakai bawa-bawa bocah. Enak banget lu ya. Diam. Bapak lo yang ngaji. Diam. Keturunan dari Nabi Allah Ismail sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang menjadi raja dan tidak ada yang menjadi rasul. Tetapi Nabi Allah Ibrahim punya anak. Ishak punya anak. Nabi Ishak punya anak. Nabi Ishak punya anak. Yakub punya anak. Salah satunya adalah Yusuf. Dari Nabi Ishak kemudian jurujugan lagi aja nih. Keturunannya ribuan nabi, ribuan raja itu di situ. Maka kosong. Dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai kepada Rasulullah tidak ada satupun keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atasnya itu yang menjadi nabi, yang menjadi rasul. Maksudnya apa? Sengaja dikosongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hatta sampai kepada Sayyid Abdullah. Rasul itu ketelah apa camat ya? Ketelah apa? Haji, ketelah apa? Apa kayak ketelah? Sebutan. Apa? Sebutannya itu Ibnu Zabihain. Anak Rasul itu Rasulullah, anak yang bapaknya itu dipotong, dua orang yang dipotong, yang mau dipotong. Siapa? Nabi Allah Ismail ketika itu mau dikorbankan dipotong. Yang kedua adalah Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah ketika itu mau dipotong juga, tetapi digantikan oleh onta. Ini panjang nih ceritanya. Kenapa demikian? Supaya kenapa? Supaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersih. Maka Rasul adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku yang mengurus, aku yang mendidik adalah Tuhanku. Fa ahsana ta'dibi, maka baguslah akhlakku, pendidikanku. Jangan sampai ada orang yang ngomong kalau misalkan kita berbuat yang kurang bagus. Ada omongan orang Bekasi mah kayak mak bapak moyangah. Betul kagak? Di atasnya ke bawahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak mempunyai anak laki-laki yang sampai dewasa. Diwafatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hanya satu, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Dan Sayyidah Fatimah Zahra ini mempunyai anak Sayyidina Hasan Husain. Sayyidina Husain mempunyai anak Imam Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin mempunyai anak Imam Ja'far Shadiq. Imam Muhammad Al-Bagir. Imam Muhammad Al-Bagir mempunyai anak Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq mempunyai anak Imam Ali Al-Uraidi. Nah, dari sinilah kemudian nasabiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita. Kata Rasul apa? Adibu auladakum bisalasati khisal. Didik anak kalian dengan 3 perkara. Yang pertama, mencintai Nabi kalian. Yang kedua, didik anak kalian untuk mencintai Ahlul Bait. Yang ketiga, didik anak-anak kalian untuk apa? Untuk mencintai Al-Quran. 3 hal ini. Maka tarbiyatul aulad, apakah sudah sempurna kita 3 hal ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah? Bu, Pak, sekarang saya mau tanya, bapak dulu atau ibu dulu yang meninggal? Bapak dulu apa ibu dulu meninggal? Bapak. Ya, rata-rata tuh statistiknya Bapak Camat tahu.
rata-rata itu suami dulu yang meninggal, kaum pria dulu yang meninggal. Karena kenapa? Ternyata itu ketika diselidiki, diriset, pria itu lebih dahulu meninggal karena kenapa? Karena sering dimarahin sama ibu, mau ngelawan gak berani, diem. Sering diomelin, diem. Sering dimarahin, diem. Lama-lama diem, stroke, diabetes, kolesterol. Lama-lama stroke, mati itu bapak. Bu, mati. Pak, mati, kita duluan mati ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, udah tua ini Pak, kita tinggalin. Karena salah satu tanda ciri orang yang berhasil itu adalah orang yang ditinggal mati oleh bapaknya. Pak, salah satu ciri alamat orang yang sukses itu adalah orang yang ditinggal mati dulu bapaknya. Bagaimana Rasulullah SAW semenjak dikandung itu meninggal bapaknya. Bagaimana Imam Syafi'i, para imam mujtahid mutlak, rata-rata itu ditinggal mati seorang yatim, ditinggal mati bapaknya. Bagaimana Imam Ghazali pun ditinggal mati oleh bapaknya. Imam-imam yang lain. Maka bapak, udah kita mati duluan dah. Tenang, anak mah bakal keurus oleh ibu. Betul kagak Bu? Betul kagak Bu? Kebayang kagak Bu, kalau seumpamanya mohon maaf ibu dulu yang mati, bapak belakangan ngurus anak, nggak bakalan bisa. Anak nggak ada yang bener, betul kagak? Betul kagak? Ayam Pak, ayam itu semua janda, beres ngurus anaknya. Kucing biar kata anaknya 20 beres. Apakah itu nyariin bapak? Enggak. Sampai ke kambing gemuk-gemuk kagak ada nyariin bapak enggak, ada mbek. Betul kagak Bu? Maka betul tadi kata Bapak Camat itu ada ratu lebah. Kagak ada bapak lebah, enggak ada. Adanya ratu lebah. Al-Qur'anul Karim berapa ayat Pak? Berapa ayat Pak? Mukjizat kita berapa ayat Ibu? Quran berapa ayat? 6.666 ayat. Syekh Nawawi Al-Bantani ini mempunyai santri yang namanya Syekh Mahmud Termas. Syekh Mahmud Termas mempunyai mempunyai santri. Siapa? Salah satunya adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Syekh Mahmud Termas mempunyai santri, salah satunya adalah Guru Marzuki. Guru Marzuki adalah salah satu guru besar Jabotabek. Syekh Marzuki, Guru Marzuki ini yang bapaknya keturunan dari Thailand, Patani, kemudian ibunya dari Madura, melahirkan para santri-santri yang kelak santrinya ini menjadi kiai-kiai besar di Jabotabek. Kita kenal dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Nur Ali, kita kenal dengan Mu'alim Zayadi, dengan Aziyadah, kita kenal dengan Abdullah Syafi'i, Kiai Abdullah Syafi'i, kita kenal dengan Al-Maghfurlah Kiai Haji Hasbiullah. Maka Quran ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani terdiri dari 6.666 ayat. Di dalam kitab Nihayatuz Zain itu ditafsir, diperinci. Yang 1.000 ayat tentang perintah, yang 1.000 ayat tentang larangan, yang 1.000 ayat tentang janji, yang 1.000 tentang ayat tentang ancaman, yang 1.000 ayat tentang khabar atau cerita, yang 1.000 lagi ayat tentang tamsil atau ibarah. Berapa Pak? Udah berapa Pak? Yang 500 ayat yang menjelaskan halal dan haram, yang 100 ayat yang menjelaskan nasikh wal mansukh, sisanya ayat doa atau ayat zikir. Maka saya tanya dulu, bapak dulu yang meninggal. Wajah sakaratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu ta'id. Bapak, malaikat dimandat oleh Allah, entar jam 12 lo datang ke rumah yang madep ngalor, warnanya hijau. Kata malaikat, siap. Allah 8.
Malaikat selingak-selinguk. Enggak ada ya Allah. Orangnya lagi ngaji di masjid, lu tungguin aja. Pokoknya dia yang bawa berkat ke dia itu. Siap Allah. Allah nunggu, siap Allah. Malaikat nungguin. Tiba waktunya Pak. Kata malaikat Israel, Bang, Mas, mati. Tar dulu gua masih punya tanggungan lagi ini, cicilan motor belum lunas, cicilan mobil belum, anak gua belum pada kawin. Gimana kalau seumpamanya gua nambah 3 tahun lagi dah, gua ada sertifikat noh, lu bawa dah. Andai kata seumpamanya malaikat itu bisa didamain, lah iya yang orang kaya mah pakai bawa SHM, bawa sertifikat, giliran datang ke orang miskin, Pok, Bang, mati. Tar dulu apa gue pengen ada 2-3 tahun lagi. Terus ono ada ayam ngerem, lu bawa dah. Gak bisa. Wajah sakaratul maut, ketika malaikat datang, mati kita ibu bapak sekalian. Ketika kita mati, siapa yang pertama dipanggil? Anak. Nah, orang tuamu meninggal, bapakmu meninggal, ibumu meninggal. Coba nih bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Punya anak 3. Yang satu baca Yasin wal Qur'an lagi, yang satu lagi yang kecil baru kecil. Mama aku juga ngaji, cuma baru Iqra. Baca Iqra. Pak, mati bapak gue modern. Enak Pak, roh kita ketika keluar dari jasad diiringi lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dari anak-anak kita, enak. Pak, anak kita pinter. Ada kagak? Tong, Neng, bapak lu mau mati nih. Lu kan pinter main laptop, coba buka laptop. Ada kagak? Orang gila kali. Tapi yang pertama dibacakan ayat suci Al-Quran. Pak, sekarang kita bertanya kepada diri pribadi kita, sejauh mana kita sudah mendidik anak-anak kita untuk membaca Al-Quran. Karena mukjizat itu disesuaikan dengan zamannya. Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya itu adalah tongkat, kemudian berubah jadi ular. Karena kenapa? Ketika itu Raja Fir'aun masa itu banyak yang ahli sihir. Barang siapa yang ahli sihir maka dia hebat. Maka mukjizat Nabi Musa alaihissalam disesuaikan dengan zaman ketika itu. Maka Nabi Musa bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat apa? Bisa menyembuhkan yang sakit. Karena ketika itu merebak banyak tabib-tabib yang hebat. Rasulullah SAW sampai akhir zaman mukjizat terbesarnya apa? Al-Quran. Karena kenapa? Karena Al-Quranul Karim sampai akhir zaman isinya itu konsekuen. Pak, tentang usaha, setiap hari, setiap waktu kita sebut, kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Umat-umat Nabi Muhammad, na'budu, kalian kudu berbakti dulu, kalian kudu menyembah Allah dulu, nasta'in baru kalian minta pertolongan. Ini kagak, kadang-kadang terbalik sekarang. Doa sabrek-abrek, cuma doanya diupdate status, kan tolol. Ibu bapak sekalian, yang namanya doa itu proposal kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita yang tahu dengan Allah kita mau minta apa. Semakin kita umbar doa kita, ya Allah ya Rabb, lindungilah kami, berikan rizki kepada kami. Doa di status al-alat salatunatu bil hukmi.
1000 kali ibu bapak sekalian update status, maka 1000 kali itu pula doa kita akan terhalang. Naudzubillahi min. Maka doa kita na'budu nasta'in, hanya kepada Allah kita berbisik, hanya kepada Allah kita meminta. Nasta'in, baru Allah akan memberikan pertolongan buat kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maka itu pesan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inti daripada maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tarbiyah, baik pendidikan kepada anak, baik pendidikan kepada keluarga, maupun pendidikan kepada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan dengan esensi, dengan hikmah maulidnya ini, kita semakin kompak, kita semakin bersatu, dan kita semakin berkah. Amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu, bapak sekalian yang punya maksud, yang punya tujuan, yang punya cita-cita, nanti pas ketika takdir hajatina, sebut cita-citanya, sebut keinginannya. Karena ketika kumpul banyak jamaah begini, Allah akan kabulkan doa kita. Siap Bu ya? Dalam hati sebut, Pak Ustadz saya punya utang, sebut aja utangnya dalam hati. Minta sama Allah supaya terbayar. Sebut jumlah hutangnya, jangan ragu, jangan syak. Ya, jangan ngomongin ke temen, utang gue sekian, jangan sebutin. Ya, rahasia. Yang punya, yang jomblo, ada jomblo, sebut. Ya, pokoknya hajat kita, pangabutuh kita disebut. Ketika saya bicara takdi hajat, ya, mengucapkan takdi hajatina. Tawassalna bi qiraatil Fatihah takdi hajatina. Sebut hajatnya masing-masing. Ya Allah, kami mempunyai penyakit, angkat penyakit kami, ganti dengan kesehatan. Ya Allah, kami mempunyai masalah, ganti masalah itu dengan kedamaian. Ya Rabb, kami mempunyai cita-cita yang belum tercapai. Sebut. Kabulkan hajat kami, kabulkan hajat jamaah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan pertemuan singkat ini membawa berkah, buah jambu, buah kelapa, dan sampai ketemu dan sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.